Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidul mursalin Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatin la yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun wa kulla dolalatin finnar. Jamaah kaum muslimin salat Jumat a'azzani Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, terlebih nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada nikmat yang paling agung setelah nikmat iman dan juga nikmat Islam, melainkan nikmat ketika kita senantiasa dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Istiqamah, menyampaikan bahwasanya inna a'dhaman ni'mah luzumul istiqamati fi ta'atillahi azza wa jalla. Sesungguhnya kenikmatan yang sangat agung adalah bukanlah kenikmatan ketika seseorang dimudahkan segala macam urusan duniawinya, bukan pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan berbagai macam pintu rizki-rizkinya, diperbanyak hartanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu kenikmatan yang sangat agung, melainkan kenikmatan yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah luzumul istiqamati fi ta'atillahi azza wa jalla, yaitu melazimi ketaatan kita di atas ketaatan, melazimi keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa bercermin pada diri kita. Apakah kehidupan kita yang hingga saat ini, sudahkah kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan dengan berbagai macam ketaatan yang kita jalankan selama ini,
yang terlebih hingga pada detik ini kita duduk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, apakah kita termasuk daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang dicintai olehnya? Karena tidak dipungkiri jemaah sekalian dimuliakan Allah, bahwasanya amal ibadah yang kita kerjakan belum tentu itu menjadikan diri kita bisa meraih atau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Karena pada hakikatnya surga akan kita dapatkan hanya dengan kita mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulal jannata ahada minkum bi'amalihi." Sekali-kali kalian masuk surga bukan semata-mata disebabkan karena amalan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, "Wakila wala anta ya Rasulullah?" Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah begitu juga dengan engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Na'am wala ana." Betul, begitu juga dengan aku. Aku mendapatkan surga bukan semata-mata disebabkan karena amalanku. Akan tapi aku dan kalian, kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu semata-mata disebabkan karena ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita menjalankan ketaatan, melakukan amal-amal soleh, baik yang disunnahkan lebih-lebih yang diwajibkan kepada kita, ini tujuannya adalah untuk kita mendapatkan serta meraih ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya secara otomatis kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekiranya mulakan Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam suatu hadis yang jadi sandaran utama bagi kita untuk kita senantiasa bercermin, mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah termasuk daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya man aradallahu bi'abadin khaira ista'malhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ista'malhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ia terus beramal. Wakilah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ma yasta'malhu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud daripada Allah jadikan ia senantiasa beramal ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyampaikan, tuflahu amalan salihah baina yaday mautihi hatta yarda man hawlah. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya yang dimaksud daripada dijadikan ia senantiasa beramal adalah Allah akan senantiasa memudahkan dia. Allah akan membukakan pintu-pintu amal soleh, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ketaatan untuk dia, sehingga dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia senantiasa beramal soleh tersebut. Cuma sekali dimulakan Allah, berdasarkan hadis ini,
Khatib ingin mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita senantiasa bercermin atau mengevaluasi diri kita. Apakah dengan ketaatan yang selama ini kita lakukan itu sudahkah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diantara mereka yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang berhak nantinya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'annya. Cuma sekali mulakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Quran surah An-Nahl di ayat yang ke-97. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik. Cuma sekali mulakan Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita sebagai tawaran yang cukup luar biasa. Kalaulah sekiranya kita menginginkan kehidupan yang baik, baik itu di dunia, di alam kuburnya kita, lebih-lebih di akhirat nanti, maka hendaklah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokuskan benar-benar untuk kita selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menjadi cerminan kepada kita bahwasanya kalaulah sekiranya selama ini kehidupan kita banyak dibuat berantakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah, hubungan di kantor misalkan, rizkinya kita dibuat berantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika kita pulang ke rumah kita, sama istrinya kita, sama anak-anaknya kita, lebih-lebih sama orang tuanya kita, kok tidak ada hubungan baik di situ atau dibuat berantakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan di situ jemaah sekalian Allah, berdasarkan ayat ini, itulah kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berantakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas kata Allah Subhanahu wa taala di sini, hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik di sini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh, yang senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali makan Allah, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum khatib lanjutkan di khutbah yang kedua, perlu untuk khatib sampaikan kepada kita semua jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan sampai ketika kita mendengarkan khutbah Jumat kita samakan dengan ketika kita mendengarkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha ataupun khutbah-khutbah yang lainnya. Kalau ketika khutbah-khutbah yang lainnya diantaranya itu adalah khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha sekalipun, maka tidak menjadikan batal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mungkin kita ngobrol, mungkin kita memainkan gadgetnya kita, elektronik yang kita punya di situ, tidak menggugurkan kewajiban kita, tidak menghalangi pahala kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tapi kalau sekiranya, hati-hati jemaah sekalian melakukan Allah, kalau dengan khutbah Jumat, jemaah sekalian melakukan Allah, kita sudah capek duduk mendengarkan khutbah Jumat, kemudian di satu sisi tangan kita
mengeluarkan gadget, kita sibuk dengan gadgetnya kita. Jangankan seperti itu. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, jangankan orang yang ribut atau membuat suatu keributan, tapi ketika kita misal ada anak-anak yang masuk di suatu masjid, kemudian dia ribut sebagaimana yang kita dengar misalkan, kemudian kita melarang mereka, ansit, kamu diam, maka itu pun kita termasuk daripada orang-orang yang telah menyia-nyiakan ibadah kita hari ini. Sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dalam sahihnya. Hati-hati jemaah sekalian melakukan Allah. Jangan sampai ibadah yang wajib ini kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sebagai kesimpulan daripada khutbah yang pertama yang kami sampaikan tadi, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika sahabat Ibnu Abbas menafsirkan satu ayat di dalam Al-Quran, yang mana ayat ini adalah ayat yang senantiasa dibacakan oleh para khatib ketika mereka tampil di mimbar dakwah mereka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan pernah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam yang benar. Sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, menyampaikan bahwasanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan pernah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam yang benar. Kata sahabat Ibnu Abbas adalah man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang di dalam kehidupannya itu membiasakan sesuatu, maka pasti Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaannya tersebut. Tinggal kita lihat jemaah sekalian mulakan Allah, kalau kita benar-benar jujur ingin diwafatkan Allah Subhanahu wa taala di atas keislaman kita, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, pastikan kita jangan sampai kita meninggal melainkan di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti benar-benar Allah akan memperlakukan kita seperti ini. Tidakkah kita lihat beberapa hari kemarin kita diperlihatkan, dikirim lewat medsosnya kita atau lewat WA-nya kita, ada salah satu video ketika salah seorang mengimami sholat, baru beberapa rakaat ketika dia mengimami sholat, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidaklah kita iri jemaah sekalian mulakan Allah, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berarti itu menunjukkan kebiasaan di masa hidupnya adalah melakukan sujud dan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beberapa bulan yang lalu, ada salah seorang santri di Malang, dia dibangunkan oleh temannya seusai mengerjakan salat duha di mushola pesantrennya. Mushafnya berada di depannya, dia duduk bersilat, dikira sama temannya tersebut dia sedang murajaah hafalannya, tapi ternyata ketika dibangunkan dia sudah meninggal. Berarti itu menunjukkan bahwasanya kebiasaan dia itu adalah bersama Al-Quran di masa hidupnya. Maka pikirkan pada diri kita jemaah sekalian, kira-kira kebiasaan apa hingga saat ini yang kita biasakan. Jangan sampai kebiasaan itu adalah kebiasaan yang buruk yang hingga pada akhirnya ketika Allah wafatkan kita, pasti Allah wafatkan di atas kebiasaan yang buruk itu, waliyadzubillah. Jangan salahkan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kebiasaan yang buruk itu, semua disebabkan karena kita menghidangkan sesuatu di hadapan Allah, itu adalah dengan keburukan tersebut. Di beberapa tahun yang lalu, di bundaran HI Jakarta,
Itu ketika mereka berjoget-joget, 3 orang sekaligus mereka meninggal ketika joget. Berarti itu menunjukkan bukan pertama ataupun yang kedua kalinya mereka melakukan joget ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga Allah wafatkan mereka di atas kemaksiatan tersebut. Itu nggak mungkin. Kalau baru sekali ataupun 2 kali ketika orang itu bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah wafatkan dia, itu nggak mungkin jemaah sekalian milik Allah. Melainkan pasti sebelumnya itu Allah akan memberikan hadar, itu peringatan kepada dia, yang menjadikan dia seharusnya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia tidak mau bertobat kepada Allah, dia terus menjalankan kemaksiatan tersebut hingga pada akhirnya Allah wafatkan dia di atas kemaksiatan tersebut. Waliyadzubillah. Kalau sekiranya ini terjadi pada diri kita jemaah sekalian mulakan Allah, maka mulailah kita untuk benar-benar membiasakan diri kita untuk senantiasa beramal, terlebih sebelum masuknya bulan Ramadan ini, karena mustahil kita akan mampu istiqomah dengan berbagai macam amal ibadah yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan panen amal kebaikan kita, yaitu di bulan Ramadan nanti, kalau sekiranya sebelum bulan Ramadan kita belum membiasakan diri untuk melakukan ketaatan tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ketaatan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wafatkan kita dengan mendapatkan gelar husnul khatimah. Allah jadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang berhak untuk berjumpa bersama baginda Rasulullah SAW di Jannatul Firdaus bersama keluarga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aishna aisha su'ada wa amitna mauta syuhada wa adkhilna fi zumrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aishna aisha su'ada wa amitna mauta syuhada wa adkhilna fi zumrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amitna alal islami was sunnah. Allahumma amitna bi husnin khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.